Hingga saat ini, pertanian jeruk menjadi komoditas pertanian yang masih dikembangkan oleh para petani yang ada di Bali. Buah jeruk selalu dibutuhkan pasar untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan upakara, konsumsi pribadi, dan pariwisata. Untuk itu, para petani masih bersemangat dalam mengembangkan pertanian jeruk. Pohon jeruk merupakan pohon jenis jangka panjang, dan pemeliharaan hingga menghasilkan juga memerlukan waktu yang cukup panjang. Meski banyak daerah di Bali sudah mengembangkan pertanian jeruk, namun ketika panen raya, komoditas jeruk hampir semuanya terserap oleh pasar. Tingginya aktivitas upacara dan pariwisata yang ada di Bali merupakan peluang utama bagi petani jeruk. Salah satu petani yang mengembangkan pertanian jeruk yakni Ketut Sweta dari wilayah Beloksi dan Kabupaten Badung. Ketut Sweta mengaku sudah cukup lama mengembangkan pertanian jeruk dengan luas mencapai 2 hektar. Sebelum memulai menanam jeruk, petani memilih bibit yang berkualitas terlebih dahulu. Selain kualitas, petani juga mempertimbangkan kecocokan unsur hara tanah dengan bibit yang dipilih. Jika kualitas bibit sudah bagus, maka selama 2 tahun, mulai dari awal penanaman bibit, jeruk sudah siap berbuah. Selain itu, proses pemeliharaan jeruk sehari-hari juga perlu diperhatikan. Misalnya, membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar pohon jeruk. Menurut petani, jeruk sebaiknya diberikan pupuk organik seperti pupuk kandang. Selain itu, secara rutin dilakukan penyemprotan untuk menghindari berbagai penyakit yang berpotensi menyerang jeruk tersebut. Bibit jelas asal-usulnya, Bu. Kalau misalnya kita nanam beras tagi, ya harus kita bikin bibit yang terbaik beras tagi itu. Kalau misalnya mau bibit Tulungagung, ya bibit Tulungagung harus kita siapkan gitu. Kalau ini bibitnya? Nah, ini terdiri dari 2 macam, Bu. Yang pertama itu dari bibit jeruk beras tagi, kemudian yang kedua adalah bibit jeruk siam Tulungagung. Nah, kami dapatkan itu di Tulungagung. Kemudian kami kembangkan di wilayah kami, ternyata itu cocok, Bu. Nah, bibitnya itu kebetulan kami juga jual ya, Bu ya. Itu kami jual kalau beras taginya 15.000, sedangkan siam Tulungagungnya 12.000 per pohon. Dari awal menanam sampai panen butuh waktu berapa lama? Ya, tergantung pada pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya bagus, itu 2 tahun sudah mulai belajar berbuah seperti yang Ibu lihat jeruk kami ini 2 tahun. Bulan Maret kami nanam 2016, sekarang 2017 baru 2 tahun lebih 1 bulan. Pemeliharaan dalam artinya sehari-hari seperti apa sih, Pak? Ya, pemeliharaannya yang kami maksud yang pertama itu lahan harus bersih terus, Bu. Di bawahnya boleh istilahnya lebih-lebih itu ada tanaman pengganggu seperti rumput, itu sampai umurnya tua itu akan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh jeruk. Yang kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana jeruk itu supaya tetap diadakan penyemprotan setiap bulan 2 kali sekali.
Kalau pupuk yang digunakan, Nah, pupuk dominan kami menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang, sapi, maupun ada kambing dan sebagainya, itu yang kami utamakan. Sedangkan pupuk pelengkap yang lain itu seperti pupuk buatan, NPK, istilahnya itu kami sekedar menggunakan untuk memicu tunas-tunas itu cepat tumbuh. Sedangkan untuk pupuk kandangnya sebagai dominannya itu adalah memperkuat tanaman itu sendiri. ya terkait pemasaran apa Mas? Nah, berbicara tentang pemasaran, terus terang aja kami sampai saat ini masih kami jualnya di Tengkulak, khususnya dari pembeli-pembeli jeruk yang berpengalaman dari Singaraja. Kami jual secara menyeluruh, misalnya dikontrak selama buah itu ada itu. Harga per kilonya berapa? Ya, karena panennya di panen raya bulan 7, 8, 9 itu biasanya Bu. Jelas jeruknya itu harganya sedikit menurun. Kenapa? Karena hampir di seluruh Bali, bahkan di Indonesia seperti Sumatera, seperti Sulawesi Barat itu menghasilkan jeruk di bulan itu juga, sehingga harganya menurun. Kan ini jeruknya bertahan berapa lama Pak? Ya, Sebelum gini proses peremajaan? Setelah 2 tahun, jeruk sudah berbuah dan menunggu untuk dipanen. Namun sampai saat ini, petani hanya bisa memasarkan jeruk melalui tangkulak yang ada di wilayah Badung ataupun kabupaten lainnya. Ketika memasuki bulan Juli, Agustus, dan September, tak hanya di wilayah Badung, di kabupaten lain juga memanen hasil produksinya. Maka dari itu, jeruk mengalami penurunan harga dari yang biasanya Rp16.000 per kilogramnya menjadi Rp6.000. Penurunan dialami petani cukup drastis, namun jika dikalkulasikan, petani tidak mengalami kerugian. Total lahan yang dimiliki petani yakni 2 hektar. Jika dihitung omset setiap tahunnya, berkisar 100 hingga 200 juta rupiah. Cara tentang umur jeruk itu tergantung juga pemeliharaan Ibu. Kalau pemeliharaannya bagus, baik itu terhadap pemupukan, terhadap penyemprotan pemberantasan penyakit, itu bertahan sampai 17 tahun. Itu panennya berapa kali Pak? Ya, Bisa dipanen? kalau di bawah 6 tahun itu bisa panennya 2 kali dalam 1 tahun. Ya, kenapa? Karena jeruk di bawah 6 tahun itu umurnya masih muda, berbuahnya pun artinya bisa 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan kalau di atas itu karena panen raya itu istilahnya setahun sekali, bulan 7, 8, 9 itu baru dia itu bisa dipanen. Total lahan yang Bapak miliki berapa? Kali total lahan yang saya miliki sekarang itu, tapi tempatnya mencar ya Bu, itu ada 2 hektar itu. Ya. Omsetnya kira-kira berapa Pak kalau dirata-ratakan? Ya, kalau sampai saat ini karena udah 2 tahun, karena belum kami menghasilkan, berbicara tentang omset ya kan. Pengalaman sebelumnya? Nah, pengalaman yang dulu tuh omsetnya kalau sampai kita nanam 1.000 tuh ya rata per tahun itu sampai 100 jutaan. Ya, Kemudian biaya produksinya bagaimana Pak? itu udah bersih tuh. Bersih ya? Ya, udah bersih 100 juta. Dalam 1 tahunnya? Ya. Nah, dalam proses pemeliharaan ini Bapak mengandalkan karyawan juga ya? Ya, kami tetap menggunakan karyawan itu. Nah, kebetulan karyawan yang kami gunakan itu lebih banyak perempuan. Kenapa? Perempuan itu kan tidak terlalu dituntut tenaga fisik terlalu besar. Seperti ini membersihkan lahan seperti ini kan bisa. Pak, kalau terkait cuaca seperti apa sih ini Pak? Berpengaruh besar? Ya, jelas berbicara tentang cuaca, lebih-lebih saat ini kan hujan terus Bu. Nah, jelas ini menimbulkan jeruk juga terganggu pertumbuhannya sedikit karena tanahnya terluasa. Yang bagus jeruk itu sebenarnya panas Bu. Ya.
sejauh ini mendukung ya, maksudnya panen-panen sebelumnya gitu. Ya, mudah-mudahan yang selama ini jeruk sudah bisa mulai menghasilkan. Pak, selain jeruk apa sih lagi pertanian? Iya, yang kami tanam di sini selain jeruk ya ada, kami kadang-kala ditanamin di sela itu Bu, tanaman yang umurnya pendek, tanaman yang namanya semusim itu seperti kubis, cabai. Kenapa? Karena itu sangat membantu sekali jeruk itu sendiri, karena cabai itu kan perlu pupuk juga. Dalam proses pemeliharaan, petani juga mengandalkan tenaga dalam membersihkan lahan yang ada di sekitar jeruk. Karena jika rumput tumbuh banyak, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan kualitas jeruk. Selain itu, petani juga mengembangkan berbagai jenis pertanian lainnya, seperti kubis, kol, terong, dan cabai. Ada beberapa jenis tanaman yang tidak bisa ditanam di sekitar jeruk, seperti jagung. Jika jagung ditanamkan satu area dengan jeruk, maka akan mengancam perkembangan kualitas jeruk. Sampai saat ini, meski perkembangan jeruk cukup bagus, petani juga mengalami berbagai kendala seperti pemasaran. Ketika memasuki panen raya, harga jeruk selalu mengalami penurunan. Hal tersebut kadang tidak bisa diantisipasi dengan cara apapun. Berapapun harga jeruk saat itu, petani tetap menjualnya. Jika berbicara mengenai cuaca, musim hujan terkadang menjadi ancaman bagi petani jeruk. Jeruk lebih cocok dan akan berkembang dengan bagus ketika memasuki musim panas. Namun hal tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian yang berarti bagi petani jeruk. Nah, pemirsa, demikian agrobisnis kali ini terkait prospek dan perkembangan jeruk yang ada di Bali. Semoga informasi tadi mampu menginspirasi masyarakat dalam memperhatikan berbagai hal saat mengembangkan pertanian jeruk. Kubis itu perlu pupuk juga. Nah, pupuk ini kadang-kala disisakan oleh tanaman itu sendiri, oleh kubis dan cabai, otomatis nanti diserap oleh jeruk itu sendiri. Sedangkan kalau tanaman jagung itu misalnya seperti itu, kami tidak tanami karena itu jagung sifatnya rakus sekali itu. Akarnya itu serap sendiri sehingga jeruk itu bisa kekurangan unsur hara. Terakhir nih Pak, apa sih kendala yang Bapak alami selama bertani jeruk? Ya, kendala yang kami alami adalah yang pertama jelas itu di pemasaran. Kenapa demikian? Karena di bulan 7 itu kan panen raya, Bu. Hotel-hotel dan sebagainya barangkali termasuk pembeli yang lain itu banyak dapat membeli jeruk di sini di situ karena itu panen raya. Kalau nggak di tempat kami mungkin dia di Kintamani, kalau nggak ada di Kintamani mungkin di Singaraja, di Sagoblek gitu Bu, banyak dia pilihan. Berarti dalam keadaan seperti itu Bapak tetap menjual dengan harga rendah gitu? Ya, karena biasanya di bulan 7, 8, 9 itu ke panen raya itu relatif harganya lebih murah. Berapa persen biasanya Pak? Ya turunnya tuh sampai ya 40%. Ya dari harga bulan-bulan ini. Kalau bulan ini misalnya bisa berbuah, itu harganya bisa dari jeruk 7.000. Kalau di panen raya, kalau di bulan ini mampu berbuah dia bisa 16.000. Berarti kalau keadaannya seperti itu udah termasuk rugi ya Pak ya? Nah, bukan saya rugi, cuman itu hasilnya
Nah, apa namanya, nak untungnya seperti bulan-bulan yang bulan Januari, Februari itu, Maret itu yang sebenarnya kalau ada jeruk